Ada sebuah keluarga sederhana yang tinggal di suatu desa. Meski sangat sederhana, keluarga tersebut mempunyai anak yang bernama Joko yang gayanya seperti orang kaya. Oleh karena itu, ada pertengkaran yang sering terjadi di rumah tersebut. Sang kakak dan sang ibu tetap sabar menghadapi. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan dua orang anaknya yang bernama Ani dan Joko. Mereka hidup dalam keadaan yang sederhana. Kita tata dulu makanannya. Setelah itu panggil adikmu Joko, kita sarapan bersama. Oh iya, Joko kan masih mandi kok. Sesaat kemudian, Joko pun datang dan duduk di antara Mbok dan Ani. Sarapannya apa, Mbok? Ya seperti biasanya, Pak Ustadz, tahu sama tempe. Apa? Tahu sama tempe lagi kata Mbok? Aku kan bosen, Mbok, tiap hari makan tahu sama tempe. Sudahlah, Jok, yang kita punya kan cuma ini. Ya, mungkin Mbak bisa makan ini tiap hari, tapi aku nggak bisa, Mbak. Ya kamu boleh yang ngerti aja. Kalau itu kerjanya apa? Lo kan cuma buruh tamu. Kamu juga tahu sendiri beberapa hari ini soalnya kebanjiran. Kan yuk bisa cari kerja yang lain, jadi baju orang kayak jadi buruh atau yang lainnya. Pokoknya aku nggak mau tahu, Mbok. Kamu ini gimana tuh, Jok? Kamu kira cari kerja itu gampang? Udah, ini aku makan, tapi besok-besok aku nggak mau lagi kalau lauknya kayak gini. Akhirnya, mereka pun sarapan bersama. Dan 30 menit kemudian, Nih, tolong tipe-tipenya bawa ke dalam. Baik, Mbak. Mbak perhatiin, kamu sudah rapi sekali. Mau kemana, Jok? Itu loh, Mbok. Pacarku mau datang sini. Oh, kamu sudah punya pacar, Pak? Anak siapa pacarnya? Itu loh, anaknya juragan sapi aku sebelah. Apa? Kamu pacaran sama anaknya juragan sapi itu? Memang dia mau pacaran sama kamu yang anaknya bertani? Kan aku nggak bilang, Mbok, kalau aku ini anaknya berhutani. Aku tuh bilangnya anak orang kaya, Mbok. Astagfirullah, Joko. Kenapa kamu bilang seperti itu? Mbok, aku lakuin ini demi kebaikan kita, Mbok. Emangnya mau kita hidup susah terus kayak gini? Emangnya Mbok nggak mau apa punya mantu anak orang kaya? Ya, Mbak senang punya mantu orang kaya. Tapi nggak gitu caranya, Jok. Nanti kalau pacarmu tahu ternyata kamu orang lain gimana? Pokoknya aku nggak mau tahu, Mbok. Kamu ini gimana tuh, Jok? Oh iya, nanti pacarku mau datang di sini, Mbok. Dan aku nggak mau kalau Mbok panggil aku sebagai anak. Aku maunya Mbok panggil aku tuan dan Mbok harus ngaku sebagai pembantuku, Mbok. Astagfirullah, Joko. Kenapa? Kok kamu tega sama Mbak? Mbak orang tua kamu tega nih Mbak memanggil kamu tuan. Ya pokoknya aku nggak mau tahu, Mbok. Mbok harus seperti itu. Kalau nggak, lebih baik aku pergi dari sini, Mbok. Ya udah, nanti Mbak akan berpura-pura menjadi pembantumu, tapi kamu jangan pergi. Kamu kan anak lelaki Mbak satu-satunya. Ya udah Mbak, pergi dulu ke dapur. Joko mondar-mandir menanti kedatangan sang pacar. Dan sesaat kemudian, pacar Joko pun datang. Sayang, aku udah lama nunggu di sini. Ini rumah siapa? Oh, ini rumah pembantu aku ya. Aku kesini mau jenguk anaknya yang lagi sakit. Tiba-tiba, ibunya Joko keluar. Ada tamu kok. Ya siapa yang? Oh, ini pembantu aku yang aku ceritain tadi ya. Ya, saya adalah pembantunya Tuan Joko. Tuan kesini dengan anak saya seperti saya. Oh, ya. Kamu mau minum apa? Orange juice ada nggak ya? Aduh, yang di rumah pembantu mana ada orange juice? Adanya cuma air putih. Iya, non. Saya hanya orang kampung yang ada cuma air putih. Ya udah, air putih aja. Sekarang Mbok ambilin air putih, Mbok. Yang kedua. Setelah si Mbok masuk,
Joko dan Ariska berbincang-bincang di depan Ngomong-ngomong, pohon. aku mau duduk di mana ya? Di sini aja ya. Apa? Masa aku kok suruh duduk di tempat kotor ini? Maklum lah yang ini kan rumahnya pembantu, jadi sementara duduknya sini dulu aja. Ya udah. Simbok keluar dengan membawa 2 gelas air putih. Ini makan adiknya silakan dulu. Makasih Mbok, silakan masuk dalam lagi Mbok. Iya Tuan. Setelah Mbok masuk ke dalam, Joko dan Ariska kembali melanjutkan percakapannya. Kita kan sudah lama pacaran. Kapan kamu ngelamar aku? Papa sudah nanya. Gimana kalau minggu depan? Begini kata Papa 2 hari lagi kamu harus melamar aku. Oh ya udah, 2 hari lagi aku mau lamar kamu ya. Tapi kata Papa ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Kamu melamar aku harus membawa uang 20 juta. Apa? 20 juta? Kenapa saya kok terkejut 20 juta itu buat kamu kecil? Oh enggak, siapa yang terkejut, 20 juta itu kan kecil buat aku. Jadi bagaimana kamu jadikan lamar aku? Ya pasti dong sayang. Ya udah aku mau pulang dulu. Ada acara sama teman-teman mau ke mall. Ya udah, hati-hati ya. Ya dadah. Ya. Oke Pak. Setelah Ariska pulang, Joko masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang bingung. Melihat Joko yang seperti itu, Simbok pun juga ikut bingung. Gini loh Mbok, orang tua Ariska minta aku buat lamar anaknya 2 hari lagi Mbok. Kamu mau melamar pakai apa coba kamu kerja? Orang tua Ariska juga minta aku uang 20 juta buat syarat lamar anaknya. Apa? 20 juta? Kita dapat uang sebesar itu dari mana, Jok? Kita hanya orang miskin, buat makan aja kita susah, apalagi 20 juta. Pokoknya aku nggak mau tahu Mbok. Dalam 2 hari lagi Mbok harus siapin uang 20 juta itu buat lamar pacarku Mbok. Masya Allah, Joko. Ya nggak mungkin toh, Mbak dapat uang 20 juta dalam 2 hari. Tapi kan kita masih punya tanah peninggalan bapak itu Mbok yang di belakang rumah. Masya Allah, Joko. Itu kan peninggalan bapak kamu satu-satunya. Kamu tega nih buat menjualnya. Udahlah Mbok, jual aja. Kalau Mbok nggak mau jual, lebih baik aku pergi dari rumah. Jangan gitu tau Pak. Kita kan sudah nggak punya apa-apa lagi. Pokoknya Mbok harus jual. Ya udah, nanti Mbak pikir dulu. Udah, aku mau pergi dulu. Karena mendengar keributan antara Mbok dan adiknya, Anik pun keluar. Ada apa sih Mbok? Kok aku dengar dari dalam kok ribut saja? Ini loh, katanya dia mau melamar pacarnya dan calon mertuanya minta uang sebesar 20 juta. Kok bingung harus cari uang di mana? Malahan dia menyuruh Mbok jual tanah peninggalan bapakmu. Terus Mbok mau? Lah gimana lagi nih? Adikmu aja mau minggat dari rumah kalau Mbok gak jual tanah. Mbok sih selalu saja menuruti keinginan Joko. Mbok bingung harus gimana lagi. Ya sudah, terserah Mbok saja. Aku ke dalam dulu mau cuci piring. Dengan merasa terpaksa sekali, maka Ibu Joko pun menjual tanah peninggalan almarhum suaminya. Ibu Joko pun akhirnya pergi ke rumah Pak Dipa, juragan kaya di desanya yang biasa membeli tanah. Sementara itu, suasana di rumah Ariska, pacar Joko, begitu sibuk mempersiapkan acara lamaran. Para pembantu sibuk bersih-bersih dan menata rumah. Aduh, kerja kok terus sampai cemplak pinggungku ini. Nang, sini tak kasih tahu. Ada apa toh yuk? Kok semangat banget? Kamu tahu nggak? Nom Ariska hari ini mau dilamar juragan kaya. Katanya sih ganteng loh. Siapa tahu yuk? Kok aku nggak tahu? Ya kami bagaimana tanah masa sama yang terjadi pada juragan kita kamu nggak tahu. Rumah tetangga tadi yang bisa membicarakan itu semua. Katanya sih wajahnya seperti David Beckham, pemain sepak bola itu loh Nam. Nah,
David Beckham itu siapa toh yuk? Mesti Allah nang makanya kamu tuh jadi orang yang mau nonton TV. Masih kita pembantu, tapi yang sedikit modern gitu loh kayak aku ini. Aduh cucu, mau disuruh kerja kok malah ngerumpi kalian dua ini piye to Yuno? Nggih juragan. Ada apa toh Pak kok ngomel-ngomel terus dari tadi tidak perhatiin? Itu loh Yu sama Nam disuruh kerja kok malah ngerumpi. Dia tuh Pak pembantu kita itu sukanya ngegosip melulu, malah kemarin yang namanya Nem itu malah pacaran di pasar, bukannya beli sayur malah dengan sama tukang ojek. Oh iya Ida, coba kamu lihat mbakmu di kamar dandannya udah selesai apa belum? Iya Pak. Udah baik. Papa aku udah kelihatan cantik belum? Baju sama minggu baru. Iya, anak papa itu cantik sekali. Memang sudah saatnya dilamar. Udah coba. Jadi yang Iya, iya, anak papa cantik sekali. Memang sudah saatnya dilamar. Mbakmu cantik kan Ida? Iya cantik. Maaf juragan, tamunya di luar sudah datang. Kamu itu beda yuk. Kalau tamunya datang disuruh masuk. Iya juragan. Setelah tamunya masuk, Sayang kamu sudah datang ya. Kami sudah menunggu kamu lama sekali loh. Maaf yang maklum Surabaya macet. Oh ini tuh yang namanya Nak Joko. Silakan Iya, Pak. duduk Nak Joko. Iya Pak. Loh, ini siapa Nak Joko? Oh ini pembantu saya Pak. Oh iya, papa ingat. Iya Pak, ini pembantunya Joko yang bisa kemarin ceritakan ke Papa. Papa ingat kan? Ya, papa masih ingat. Ya betul sekali Pak. Pak maksud kedatangan saya kemari mau melamar Ariska Pak. Ya, mesti tidak apa-apa. Tapi kamu sudah membawa persyaratannya kan? Ya sudah Pak. Sudah, saya ikut dulu ya. Aduh wes, papa percaya. Kamu itu di kamar papa. Iya Pak. Ayo kamu buatkan 2 jus jeruk dan camilannya bawa ke sini cepat. Kok dua juragan yang terus yang ini bagaimana? Kamu itu disuruh gak usah banyak tanya-tanya. Iya juragan. Oh iya, orang tua anak Joko kemana? Kok malah bawa pembantunya di sini? Oh papa saya sudah meninggal Pak. Oh sudah meninggal, maaf ya anak Joko. Ini juragan minumnya. Lalu mamanya anak Joko kemana? Mama saya sudah meninggal Pak. Coba anakku. Mbak masih hidup dan sekarang berdiri di hadapan kamu. Kamu bilang sudah mati. Sebentar yang benar yang mana? Katanya kamu ini pembantu kamu. Katanya ini kak ibu kamu. Tenang yang bener ini tuh pembantu aku dan ibuku tuh udah meninggal. Durhaka kamu Joko, ini belasan kamu. Enak aja kamu bilang kamu ini ibuku. Durhaka kamu Joko, kamu benar-benar durhaka. Aku ini mbakmu Joko. Sayang kenapa sayang kakimu kenapa? Gimana Pak ini Pak? Udahlah nak, papa juga nggak tahu. Ampun Mbok, ampun. Tidak Joko, ibu tidak akan memaafkan kamu. Ibu sudah terlanjur sakit hati. Ini memang karma yang harus kamu terima. dan akhirnya Joko pun menjadi patung. Joko, kamu kenapa nak? Ayo bicara pada ibu nak. Ya Allah Joko, mengapa kamu jadi seperti ini? Astagfirullah, apa yang telah aku katakan? Aku telah mengutuk anakku sendiri. Dan ibu Joko pun hanya dapat bersimpuh menangis menyaksikan anaknya yang menjadi patung.